berbaju kurung, menyebar harum bunga Tanjung, palung dalam matanya, mengalir deras riam-riam gelisah, berpusar dalam lorong waktu. Perempuan berbaju kurung berjalan mengantar anak cucu, menyeberangi persoalan zaman, menyemai benih kasih sayang bagi turunannya. Perempuan berbaju kurung tak dapat diterka dan direka di mana ujung dan pangkalnya. Lorong kekecewaan, relung harapan, jalan setapak permasalahan, benang merah yang usut dari bunga rampai perjalanan yang panjang, mempertanyakan yang ingin diketahuinya. Puisi kedua, perempuan yang pulang. Dia menguakkan tingkap rumah gadangnya, salah anjing rombongan pemburu seakan memanggilnya berarak ke padang-padang terbuka perburuan. Ada yang menyapanya, dulu kau tinggalkan kampung, kini kau pulang, tidak bertahan di rantau. Muda di rantau, tua di rantau, mati di rantau katamu. Adakah yang akan kau jemput? Ketika aku menanyakan di mana datukku, ibu dan nenek diam menyeka air mata dengan ujung selendangnya. Sekiranya terbenam akan aku selami di mana dia tenggelam. Sekiranya dia hanyut akan aku pintasi sampai ke muara. Tabanam disilami, anyut dipintasi. Begitu nenek mengajarkan padaku. Kini semua orang di negeri ini, tangan mereka tak mau berkubang. Biarlah kepala berkubang asalkan tanduk makan. Hal-hal besar diperkecil, hal-hal kecil diperbesar. Datuk bagi kami, pemimpin, kepala kaum, penghulu kaum kami. Bagi yang lain mungkin penghalang kemajuan, penghalang pembangunan. Dia tak mau menyerahkan tanah pusaka kaumnya kepada pendatang dari negeri entah dari mana rantaunya. Zaman ini punya surat kabar, catatan harian para pejabat, punya televisi, corong penguasa dan pengusaha, pembias nilai baik dan buruk, nilai benar dan salah, penyebar fitnah dan gibah. Jaksa dan hakim yang jujur masih di ruang kuliah. Polisi baru masuk pusat-pusat latihan. Para pengacara berbincang harga sebuah perkara. Kehilangan datuk ini seperti hanyutnya sehelai kain usang sewaktu mencuci di tepi sungai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.